Kitab Keluaran pasal yang pertama ayat 8 sampai 22. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas roh ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ketika Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lainnya bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Mari kita berdoa. Berikan kepada kami hikmat-Mu ya Roh Kudus, supaya dengan terang hikmat yang daripada Roh Kudus, kami mampu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mampu menangkap sesuatu yang Roh Kudus singkapkan kepada kami pada pagi hari ini. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya hati kami yang keras dilembutkan, dan kiranya setiap hati boleh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya melalui firman Tuhan kami bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi. Kami mau belajar dari perikop ini, dan kiranya terang Roh Kudus membuat kami mampu menangkapnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, berkati umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan saudara sekalian dalam pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, sehingga hari ini saya dapat berjumpa dengan saudara, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Ada satu sedikit ralat yang disampaikan oleh Pak Heru tadi di dalam warta jemaat, disampaikan GKMI Anugerah Rayon Serpong atau Ark of Worship ya. Gereja kami sudah tidak lagi menjadi rayon dari Anugerah karena sudah didewasakan sejak tanggal 17 Agustus tahun 2014 yang lalu. Ya, 2014 yang lalu. Sehingga kami menjadi
gereja yang ke-52 dari Sinode GKMI, menjadi gereja Ark of Worship. Kenapa diberikan nama Ark of Worship? Sesuai dengan nama gedung gerejanya. Ketika kami membeli tempat itu dan membangunnya, kami memberi nama Ark of Worship sebagai bahtera penyembahan. Diharapkan jemaat yang masuk di dalam gereja beribadah di sana, mereka menjadi penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Salam dari jemaat GKMI Ark of Worship untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati. Nah saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah ketika berada di persimpangan dari perikop yang kita sudah baca bersama-sama. Kalau kita melihat perikop yang kita baca ini, perikop ini mengisahkan kepada kita dua orang bidan yang harus mengambil keputusan dalam situasi yang sangat sulit. Mereka harus mengambil keputusan untuk sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kita tahu pada akhirnya keputusan yang mereka buat pada akhirnya membuat mereka ada di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita melihat perikop ini, maka kita melihat bahwa kisah ini diawali dengan bangkitnya seorang raja baru di Mesir yang tidak mengenal Yusuf sebelumnya. Bisa jadi kata bangkitnya ini mengindikasikan pergantian tahta dari raja sebelumnya kepada putra mahkota, pergantian pemerintahan baru dari yang senior oleh karena mungkin mangkat atau meninggal, atau oleh karena sudah tua dan digantikan dengan raja yang baru. Tetapi kalau kita melihat kepada bahasa asli yang dipakai dalam penulisan kitab ini, maka kita menemukan bahwa kata bangkitnya di sini mengindikasikan tentang superioritas atau seorang raja yang sangat powerful, seorang raja yang sangat kuat, memerintah dengan otoriter. Maka dikatakan bangkitnya seorang raja yang sangat powerful, yang sangat kuat, yang sangat otoriter. Dan raja ini disebutkan sebagai raja yang tidak mengenal Yusuf. Dalam arti apa? Dalam arti tidak pernah berjumpa, tidak pernah mengenal secara pribadi, tidak pernah melihat Yusuf sebelumnya. Dan kalau kita belajar tentang sejarah perjalanan bangsa Israel, sebetulnya bangsa Israel ini bukanlah bangsa budak sebagaimana kita bayangkan sebelumnya. Karena bangsa ini sebetulnya adalah bangsa yang merdeka, tidak seperti bangsa kulit hitam yang dijajah, yang ditaklukkan oleh bangsa kulit putih, lalu kemudian menjadi budak atau kelompok yang ditaklukkan, yang dimenangkan oleh orang-orang kulit putih, dan akhirnya mereka bisa diperjualbelikan sebagai seorang budak dan mendapatkan penghasilan dari menjual mereka sebagai budak. Nah, bangsa Israel bukanlah bangsa budak sebagaimana yang terjadi dengan bangsa kulit hitam pada waktu itu. Mereka bangsa yang merdeka sebetulnya. Mereka tinggal di Mesir bukan karena ditaklukkan. Mereka tinggal di Mesir bukan karena kalah perang. Mereka tinggal di Mesir bukan karena mereka dijajah lalu kemudian dijadikan budak oleh kerajaan Mesir pada zaman itu. Tetapi mereka tinggal di Mesir oleh karena bencana kelaparan yang mereka alami pada waktu itu. Dan bukan kebetulan Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Dengan kata lain sebetulnya mereka ini adalah keluarga dari raja muda yang pada waktu itu memerintah di Mesir setelah Firaun. Mereka tinggal di Mesir oleh karena dipersilahkan oleh raja yang memerintah. Jadi bukan bangsa budak sebetulnya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-26, Alkitab menyampaikan tentang kematian
dari Yusuf yang menjadi raja muda di Mesir pada waktu itu dengan usia kurang lebih 110 tahun. Lalu kemudian kitab Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-11, Alkitab mengatakan itulah awal mulainya di mana bangsa Israel mengalami aniaya oleh raja yang baru itu. Kalau dihitung kurang lebih jarak antara Yusuf meninggal usia 110 tahun dengan ketika munculnya aniaya yang dikerjakan oleh raja yang baru itu kurang lebih 220 tahun lamanya. Alkitab mengatakan bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Dan kalau kita belajar sejarah, kemungkinan besar raja setelah 220 tahun Yusuf setelah meninggal bukanlah Raja Firaun yang berganti secara jangka waktu yang sangat pendek, tetapi jangka waktu yang sangat panjang. Thutmose, Raja Firaun itu. Dan kemungkinan raja yang memerintah ketika mereka keluar dari tanah Mesir adalah Amenhotep yang kedua. Jadi cukup panjang rentang waktu di mana Raja Thutmose itu menganiaya setelah masa di mana Yusuf meninggal dunia. Setelah pertanyaannya adalah begini, mengapa bangsa Israel dijadikan budak dan diperlakukan sedemikian rupa oleh raja yang baru ini? Mengapa? Jawabannya sebetulnya sederhana sekali. Kalau kita membaca perikop yang tadi sudah kita baca, jawabannya hanya oleh karena sebuah prasangka buruk. Sebuah prasangka buruk yang muncul di dalam hati raja ini. Dia berprasangka bahwa bangsa Israel akan mengkhianati mereka. Apabila bangsa Israel menjadi besar, menjadi lebih banyak daripada penduduk Mesir yang dia perintah pada waktu itu. Dia berpikir nanti kalau mereka menjadi besar, lalu kemudian ada musuh menyerang mereka, maka mereka bergabung dengan musuh yang menyerang mereka, mereka akan mengalahkan kerajaan Mesir. Lalu kemudian mereka meninggalkan kerajaan Mesir. Jadi munculnya prasangka yang seperti itu menyebabkan dia mengambil keputusan yang tragis, yang menyebabkan bangsa yang merdeka, bangsa yang bukan bangsa budak, pada akhirnya menjadi budak dari pemerintahan Firaun pada waktu itu. Apa yang dilakukan ketika muncul prasangka yang seperti itu? Alkitab menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, dia memerintahkan prajuritnya, dia memerintahkan warganya untuk memahitkan bangsa Israel dengan pekerjaan yang berat. Hatinya dibuat sedemikian rupa supaya pahit dengan beban-beban yang cukup berat. Kemudian Alkitab juga mengatakan menggunakan pihak ketiga, yaitu para bidan yang disebutkan bernama Sifra dan Pua, untuk menghentikan laju pertumbuhan bangsa Israel dengan cara membunuh bayi yang baru lahir melalui proses kelahiran atau persalinan pada waktu itu. Khususnya bayi yang lahir laki-laki, mereka harus dibunuh. Jadi prasangka itu akhirnya menggunakan cara untuk membinasakan mereka melalui pihak ketiga. Dan yang berikutnya Alkitab juga mengatakan karena dua hal memahitkan, tidak sanggup menghentikan laju bangsa Israel, menggunakan para bidan juga tidak bisa menghentikan laju pertumbuhan bangsa Israel, maka dia menggunakan cara yang ketiga, yaitu apa? Membunuh bayi laki-laki yang lahir di tengah-tengah bangsa Ibrani dan dilemparkan ke Sungai Nil. Saudara, sebetulnya kita bisa belajar satu hal. Kita perlu berhati-hati dengan yang namanya prasangka buruk sebetulnya. Karena prasangka buruk bisa membuat kita berbuat sesuatu yang jahat terhadap orang lain.
Berprasangka negatif kepada orang lain bisa membuat kita mengambil tindakan, keputusan yang salah, yang pada akhirnya bisa membuat orang lain menderita. Membuat orang lain bukan hanya menderita, tetapi juga mungkin mengalami penderitaan yang bisa jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Tanpa kita sadari sebetulnya, inilah gambaran yang sebetulnya dibuat oleh iblis untuk anak-anak Tuhan. Alkitab mengatakan dia bukan hanya mencuri, tetapi juga dia membunuh, dan dia juga membinasakan, dia mematikan, dia buat sedemikian rupa supaya anak-anak Tuhan itu binasa. Setelah tanpa kita sadari, prasangka buruk menjadikan kita memiliki perilaku yang buruk juga kepada orang lain. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita berjumpa dengan seorang bernama Kain. Sama-sama memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Yang satu dari hasil taninya, yang satu dari hasil ternaknya. Sama-sama. Tetapi ketika melihat apa yang dikerjakan oleh Habil kepada Tuhan, muncullah iri hati di dalam dirinya. Lalu berprasangka sedemikian rupa. Dan pada akhirnya kita tahu the rest of the story-nya. Kain membunuh Habel. Dia marah sedemikian rupa, lalu bertindak yang sangat fatal. Kita bisa membaca bagian yang lain di dalam Alkitab. Ada Harun dan Miriam yang berprasangka buruk terhadap Musa, karena Musa mengambil istri wanita dari tanah Kush, wanita yang berkulit hitam. Mereka marah dan berkata, apakah hanya melalui engkau saja Tuhan berbicara? Kepada kami juga Tuhan bisa berbicara. Yang marah bukan Musa, saudara, yang marah Tuhan. Dan Alkitab menceritakan pemberontakan mereka kepada Musa harus dibayar mahal dengan sakit kusta putih. Saudara, berprasangka itu tidak baik. Dan seringkali tanpa kita sadari sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita ajukan terlebih dulu yang namanya prasangka. Kita ajukan terlebih dulu yang namanya asumsi-asumsi. Dan fatalnya, ironisnya, prasangka yang kita ajukan, asumsi yang kita munculkan, kecenderungannya adalah negatif. Setelah dalam situasi yang sedemikian rupa, Tuhan memakai dua orang bidan. Sebagian mengatakan mereka orang Mesir. Tetapi kalau kita baca baik-baik, kita teliti sejarah hidup mereka, sebetulnya mereka bukan orang Mesir sebetulnya. Kalau dilihat dari nama dan silsilah mereka, mereka bukan orang Mesir. Yang pertama adalah Sifra. Dalam bahasa Ibrani, arti Sifra adalah kejujuran dan kejernihan. Itu Sifra. Dan yang kedua Pua. Pua ini disebutkan masih punya silsilah keturunan dari suku Isakar. Dari namanya berarti kemegahan atau keindahan. Setelah dua orang ini di tengah-tengah situasi yang sedemikian rupa, muncul sebagai pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Ada beberapa fakta yang penting tentang dua bidan ini yang disebutkan di dalam Alkitab. Yang pertama dikatakan bahwa kedua orang bidan ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-17, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Setelah kata takut akan Tuhan di sini tidak digambarkan sebagai rasa takut seperti yang dialami oleh Rahab. Ketika para pengintai itu masuk ke tanah Kanaan, Rahab mengatakan, kami takut, dalam arti gemetar mendengar apa yang dibuat oleh Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dalam sepanjang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka gemetar bagaimana Tuhan membelah laut. Mereka gemetar bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka sedemikian rupa. Nah, takut akan Tuhan dari dua orang bidan ini sangat berbeda
Mereka tidak gemetar seperti yang dialami oleh Rahab dalam rasa takutnya. Tetapi takut di sini memiliki arti bahwa mereka dua bidan ini adalah orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan di sini berarti mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah. Dari sini kita belajar beberapa hal, bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menyembah kepada Allah dengan sungguh-sungguh akan lebih taat kepada Allah dibandingkan taat kepada manusia atau taat kepada yang lain. Orang yang berbakti dengan sungguh-sungguh dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh pasti lebih memilih untuk taat kepada Allah dibandingkan taat kepada yang lain. Kita bisa melihat Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama ketika dia dilarang untuk menceritakan kebenaran, menceritakan Injil, menceritakan Yesus kepada orang-orang di Yerusalem dan di sekitarnya. Ketika dihadapkan mahkamah agama, mereka berkata, mana lebih baik, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Dan Petrus dan Yohanes lebih memilih taat kepada Allah. Saudara, orang-orang yang bernama Sifra dan Pua ini, Alkitab menunjukkan kepada kita, di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, mereka memilih untuk taat kepada Allah dan tidak taat kepada Firaun. Orang-orang yang beribadah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh akan melakukan kebenaran daripada melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan membunuh. Dan itulah yang dilakukan oleh Sifra dan Pua. Ketika Firaun memerintahkan, bunuh bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Ibrani, supaya mereka tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak menjadi lebih banyak, dan mengancam kerajaan Mesir. Dua bidan ini lebih memilih taat kepada Allah dan lebih memilih untuk melakukan kebenaran dibandingkan melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita mengaku orang-orang yang beribadah, menyembah kepada Tuhan, mengaku kita rajin beribadah dan sebagainya, tapi seringkali kita tidak melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh dan melakukan sebaliknya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang beribadah dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh akan memiliki hikmat sebetulnya lebih baik dibandingkan mereka yang tidak berbakti atau yang tidak menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Amsal mengatakan, takut akan Tuhan adalah awal hikmat, awal dari pengetahuan. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, mereka lebih memilih untuk takut akan Tuhan. Di tengah-tengah dia harus mengambil keputusan yang begitu sulit, tiba-tiba muncul hikmat yang sedemikian rupa, sehingga dia bisa memberikan jawab kepada Firaun, dan Firaun tidak bisa membantahnya. Dan memang kondisi orang-orang Ibrani lebih kuat dibandingkan orang-orang Mesir. Dan dua bidan ini mengatakan, bagaimana mungkin kami membunuh mereka, sementara proses kelahiran sedang berjalan, kami menuju ke tempat mereka, bayinya sudah lahir. Dan Firaun tidak bisa mengelak dengan jawaban yang seperti itu. Saudara, ketika saudara dan saya ada di persimpangan, saudara dan saya sedang ada di dalam kebingungan untuk memilih, dalam mengambil keputusan, membuat sesuatu yang tidak mudah untuk saudara putuskan, saudara dan saya harus memutuskannya sesuai dengan hikmat yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tapi berapa banyak kita ketika kita ada di persimpangan, kebingungan untuk mengambil sesuatu yang tidak mudah, seringkali kita lari bukan kepada firman Tuhan, tetapi kita lari kepada manusia yang kita anggap pilihan mereka lebih baik, nasihat mereka lebih baik, nasihat mereka kita pandang sebagai yang lebih unggul. Dan berapa banyak kita kecewa
ketika kita menerapkan nasihat-nasihat yang kita anggap unggul, ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan pernah mengambil keputusan karena saudara memandang kepada manusia, tetapi ambillah keputusan karena saudara dan saya memandang kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Ada banyak hal di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, ada sebagian besar dari kita mengambil keputusan yang salah dan bukan keputusan yang benar. Yang kedua, saudara, yang menarik dari dua orang ini adalah sikap dan tindakan mereka membuat Allah berbuat baik kepada mereka. Kalau saudara belajar dari bahasa aslinya, kata berbuat baik adalah Allah menempatkan mereka di tempat yang lebih baik. Jadi ketika dikatakan Allah berbuat baik, kalau saudara baca terjemahan dalam bahasa aslinya digunakan Allah menempatkan mereka di tempat yang lebih baik. Saudara, jadi dengan apa yang mereka lakukan, Allah menempatkan mereka di tempat yang lebih baik. Artinya mereka tidak lagi sebagai bidan. Alkitab mengatakan Allah membuat mereka berumah tangga. Kalau saudara belajar situasi pada saat itu, saudara dan saya harus tahu hukum yang tak tertulis bagi wanita pada zaman itu, yaitu apabila mereka tidak berumah tangga dan tidak memiliki keturunan, maka hukum tak tertulis mengatakan itu adalah aib. Dan kalau mereka berumah tangga, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan, itu merupakan sesuatu yang memalukan, sesuatu yang dianggap sebagai orang yang kena kutuk sebetulnya. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan menempatkan mereka di tempat yang lebih baik. Oleh karena takut akan Tuhan, mereka berbakti dan menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada keputusan-keputusan bijaksana yang membuat Tuhan dipermuliakan, akan membuat Tuhan menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Ada sebagian dari kita mengalami promosi, ada sebagian kita mengalami peningkatan jenjang kehidupan yang lebih baik. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang mengambil keputusan-keputusan yang buruk, yang membuat mereka bahkan mengalami hal-hal yang tidak baik. Saudara, melalui kisah yang kita baca ini, kita bisa belajar bahwa orang-orang yang berbakti dan yang menyembah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Suatu hari ada seorang bernama F.B. Myers, seorang pengkhotbah, seorang yang takut akan Tuhan. Suatu hari dia naik kapal untuk pergi ke sebuah kota untuk melayani pekerjaan Tuhan. Malam hari sebelum kapal itu merapat, badai datang, menggoncangkan kapal itu sedemikian rupa. Tetapi kapal tetap menuju tempat di mana kapal itu harus bersandar. Tapi gelombang itu begitu kuatnya. Lalu Myers mendatangi kapten dan bertanya begini, "Kapten, jalan menuju ke pelabuhan begitu sempit, sementara kapal itu begitu oleng oleh karena badai yang demikian kuat. Apakah tidak lebih baik kita tunggu supaya badai reda, lalu kemudian kita merapat? Kita lempar jangkar di sini. Jangan sampai kita melewati celah sempit itu dan semua kita binasa karena badai ini." Lalu sang kapten berkata kepada Myers, "Tuan, inilah seninya mengendarai kapal ini. Coba Anda lihat 3 lampu di depan di sana itu. Lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga. Anda bisa perhatikan, kalau nanti kapal kita sejajar dengan 3 lampu di depan,
seberapa sempitnya celah yang kita harus masuki, kita pasti akan tiba sampai di dermaga dengan selamat. Kalau tiga itu sejajar, maka kita akan selamat. Dan betul, sekalipun badai, gelombang sedemikian kuat, kapal mengarahkan dirinya sejajar dengan lampu di depan. Ketika terus sejajar dengan lampu di depan, dia mendarat dengan selamat di dermaga tempat tujuannya. Saudara, Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita wahyu umum alam semesta dan sekitarnya dengan kebenaran-kebenaran di dalamnya. Kalau tiga itu sejajar, kita bisa mengambil keputusan yang baik dan kita bisa sampai di seberang dengan selamat. Saya berdoa kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menjadi pribadi-pribadi, sekalipun di tengah persimpangan, sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang mengombang-ambingkan kehidupan kita, kalau kita tetap mengarah kepada Tuhan dan kebenarannya dengan segala sesuatu yang Tuhan singkapkan dalam hidup kita, akan membawa kita sampai ke seberang dengan selamat. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2014 yang lalu, kami melayani di Waingapu, saudara, dengan beberapa jemaat di Jepara ini. Ketika kami melayani, ada satu pos yang saudara doakan hari ini, namanya Kayuri. Waktu itu ditawarkan kepada kami untuk kami ambil sebagai pos. Kami berpikir mahal biayanya dan sebagainya. Tetapi ketika saya membaptis, saya heran pada waktu itu. Pak Slamet juga berangkat. Tapi saya heran, kenapa Pak Yahya meminta saya membaptis yang di Kayuri seorang diri. Saya belajar bahwa Tuhan punya rencana. Ketika kami pulang dari Waingapu, saya sampaikan kepada jemaat di Serpong, bagaimana, coba kita berdoa, apakah ini bukan sebuah tanda bahwa Tuhan ingin kita melayani di sana? Ketika kami berdoa, dan kami mengambil keputusan untuk mengadopsi Kayuri sebagai pos dari GKMI Art Worship yang baru berumur 1 tahun atau 2 tahun dewasa, tapi kami ambil dan kami berkata begini, Tuhan, kalau memang ini rencana Tuhan dan Tuhan menghendaki, kami ambil. Dan puji Tuhan, sampai hari ini pembangunan pondasi sudah selesai dan ternyata Tuhan buka jalan banyak hal, sehingga proses pembangunan gedung gereja di sana, kalau Tuhan izinkan akhir tahun ini atau pertengahan tahun ini sudah selesai. Baik yang di Embu maupun yang di Kayuri akan selesai sama-sama. Dan jemaat di sana tidak lagi beribadah di rumah, di teras rumah, tetapi bisa beribadah di gereja yang sudah dibangun. Saya melihat saudara memberikan beberapa persembahan untuk pelayanan di sana. Dan saya berkata, persembahan saudara menjadi jiwa-jiwa di sana. Sebuah keputusan tidak mudah, tetapi ketika kita bisa memutuskan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan, Tuhan akan buka pintu kemurahannya untuk menyertainya. Biaya tidak mudah, tetapi sampai hari ini Tuhan mencukupkan. Puji Tuhan, saya berdoa dimanapun saudara berada, hikmat Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga,
kami merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika kami ada di persimpangan, dalam situasi yang tidak mudah, kami harus mengambil keputusan, dan kadang-kadang keputusan kami harus dipertaruhkan sedemikian rupa taruhannya. Tetapi kami tahu satu hal, ketika kami menyandarkan diri kepada kebenaran firman Tuhan, kami lebih memilih berpihak kepada Tuhan di bawah pimpinan naungan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat mengambil keputusan yang bijak, dan keputusan-keputusan yang bijak di tengah-tengah situasi yang tidak mudah akan membawa kami ditempatkan Tuhan di tempat yang lebih baik. Kami tidak tahu deskripsi tempat yang lebih baik untuk kami, tetapi kami tahu satu hal, bahwa Tuhan pasti memberikan tempat yang lebih baik sesuai dengan anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, kiranya apapun yang saat ini mereka hadapi, alami pergumulan apapun, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mengambil keputusan didasarkan atas kebenaran, didasarkan atas ketaatan kepada Tuhan, dan berdasarkan hikmat Tuhan, sehingga membuat jemaat-Mu ditempatkan Tuhan di tempat yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.